Pertemuan kita yang berapa nih? 3 ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Iya. Kita lanjutkan lagi. Pertemuan 3 kita hari ini. Saya langsung sharing screen. Silakan Alin mau ke toilet. Langsung sharing screen. Nanti filenya bisa di-download di link yang akan saya kasih ya. Oke, kita mulai ya pertemuan hari ini langsung. Bagi yang telat nanti silakan bertanya ke temannya yang sudah masuk duluan. Oke, pertemuan kita hari ini membahas masih berhubungan dengan sel seperti pada pertemuan 1 dan 2. Pada pertemuan kali ini ada bagian atau organ yang spesifik, khususnya bagian sel yang spesifik yang akan kita bahas, yaitu adalah membran sel. Membran sel ini fungsinya kemarin itu adalah dalam hal mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel maupun keluar sel. Ini penting sekali, kenapa? Karena akan mendukung yang namanya kehidupan sel itu sendiri. Kalau zatnya keluar masuk secara sembarangan, yang terjadi adalah kehidupan sel tersebut akan terancam. Misalnya, kalau sebuah sel itu kehilangan banyak sekali air, yang terjadi adalah sel tersebut itu akan mati. Begitupun sebaliknya, jika sesuatu dari luar itu masuk ke dalam sel sendiri, itu sel tersebut juga akan mati. Contohnya misalnya, sebuah sel berada di dalam lingkungan yang sangat asin sekali, karena kandungan garamnya. Yang terjadi adalah sel tersebut itu bisa mati. Oke. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang transport lewat membran, saya akan membahas dulu tentang membran sel, khususnya strukturnya. Kemarin saya sedikit menjelaskan tentang fungsinya, tetapi belum membahas lebih lanjut tentang struktur membran sel. Kalau diperbesar menggunakan mikroskop elektron, struktur membran sel sendiri seperti yang tampak di screen kalian. Ada bagian-bagian, ada dari atas ya, ada glikoprotein, ada karbohidrat yang rantai ungu, ada glikolipid yang hijau, ada kolesterol, ada protein integral, ada protein perifer, ada protein pembawa, kemudian ada juga alpha helix protein, dan ada juga protein globuler. Intinya, membran sel sendiri itu tersusun atas 3 komponen penting. Yang pertama ada yang namanya karbohidrat. Kalau kalian lihat, di sini ada karbohidrat, struktur yang rantai ungu ini. Ada juga struktur yang sudah bergabung dengan molekul lainnya. Molekul kedua setelah karbohidrat adalah protein, kemudian selanjutnya adalah lemak atau lipid. Gabungan antara lemak dan lipid, gabungan antara karbohidrat dengan protein membentuk struktur namanya glikoprotein. Kalau dilihat, glikoprotein ini tersusun atas rantai karbohidrat dengan protein yang warna biru. Sementara kalau lemak sendiri, yang warna kuning dan warna hijau ini, yang warna kuning sendiri disebut sebagai lapisan lipid. Ketika bergabung dengan rantai karbohidrat yang warna hijau ini, jadilah yang namanya glikolipid. Itu struktur membran sel. Karbohidrat, lemak, dan protein. Sebagian besar komponen penyusunnya adalah lipid. Maka disebut sebagai lapisan lipid bilayer ataupun lapisan lipid 2 lapis. Kita lihat nih strukturnya. Sifatnya dulu deh. Ada 3 sifat pada membran sel. Sifat yang pertama dan kedua itu pada sel yang masih hidup. Ya. Sifat impermeable artinya suatu keadaan di mana semua zat yang ada di luar sel tidak dapat masuk ke dalam sel karena adanya mekanisme penolakan oleh sel. Jadi tidak sembarangan zat dari luar itu bisa masuk atau zat dari dalam bisa keluar. Sifat yang kedua adalah semi-permeable. Semi-permeable artinya suatu keadaan di mana hanya zat tertentu yang hanya dibutuhkan oleh sel dapat masuk. Kemudian zat yang lainnya tidak dapat masuk. Nah, sifat yang kedua ini memang sifat yang lazim ditemukan pada semua membran sel makhluk hidup. Jadi, zat yang memang zat-zat tertentu masih dibutuhkan masuk ke dalam sel. Kemudian sifat yang ketiga adalah permeable. Permeable artinya
Suatu keadaan di mana segala macam zat yang ada di luar sel dapat masuk. Keadaan ini disebut ataupun biasa ditemui pada sel yang membrannya sudah rusak. Jadi semuanya bisa masuk. Kalau impermeable itu nggak bisa, kalau semi permeable itu zat tertentu bisa, kalau permeable semuanya bisa masuk. Itu tentang sifat membran sel. Balik lagi ke struktur. Ya. Struktur membran sel tadi terdiri dari lapisan lipid bilayer. Lipid sendiri lemak, bilayer sendiri adalah dua lapis. Kalau kalian lihat di screen kalian, struktur membran sel kurang lebih seperti ini. Kebanyakannya. Ada lipid bilayer, ya. Kemudian lipid bilayer ini bagian luarnya ataupun kalau kalian lihat ada bagian yang kepala, ada bagian yang ekor. Kalau saya gambarkan, ya, saya stop dulu, stop screen-nya. Lapisan lipid bilayer itu kurang lebih dia tersusun atas fosfolipid. Ya, fosfolipid itu struktur seperti ini. Ini namanya fosfolipid. Fosfolipid berarti terdiri dari fosfat dan lipid. Nah, kita lihat lagi, bagian ini disebut sebagai kepala. Sementara bagian ini merupakan bagian yang disebut sebagai ekor. Dua-duanya punya sifat yang berbeda. Kepala itu selalu menghadap ke bagian yang memang berada di lingkungan ataupun berada di dalam cairan. Sehingga sifatnya untuk bagian kepala, sifatnya itu hidrofilik. Apa? Ada yang tahu hidrofilik itu sifatnya apa? Artinya apa? Ada yang tahu? Secara harfiah, hidrofil tersusun atas dua kata. Artinya apa aja? Hidro artinya apa? Air. Kalau fil, filia, fil. Nah, lawannya dulu deh. Ada yang namanya hidrofobik untuk sifat ekor. Fobik dari kata fobia, artinya apa? Takut. Takut. Kalau diperhatikan, bagian yang menghadap keluar itu selalu bagian kepala. Ini bagian luar. Ya, bagian luar, ini bagian dalam sel yang memang berada cairan. Kepalanya selalu menghadap keluar. Ya, artinya hidrofil itu Menyukai air bukan? suka air ataupun tidak jadi masalah kalaupun ada air. Sementara ekor selalu menghindari air, hidrofobik. Nah, itu adalah sifat dari lapisan fosfolipid bilayer yang terdapat pada membran sel. Paham ya di sini ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, struktur seperti ini itu ada pada semua sel. Membran sel memang tersusun atas ini. Ini memungkinkan tidak semuanya zat itu dapat masuk. Sehingga ada yang namanya mekanisme transport masuk atau keluar dari dalam sel. Contohnya nih, ya, ada yang masuk, ada yang namanya difusi prosesnya. Ada yang namanya difusi terfasilitasi. Ini merupakan contoh dari transport pasif. Ada juga yang butuh energi atau disebut sebagai aktif transport. Ini skemanya. Untuk lebih jelasnya, ada apa saja sih contohnya dari transportasi masuk atau keluar dari dalam sel? Macam transport lewat membran itu dibedakan menjadi transport pasif dan transport aktif. Kenapa namanya pasif dan aktif? Kalau pasif itu tidak menggunakan energi. Satuan energi di dalam tubuh kita disebut sebagai ATP atau adenosin trifosfat. Ya. ATP itu, ini saya hapus dulu ya. ATP singkatan dari adenosin
Fosfat. Ini merupakan satuan energi di dalam tubuh kita. Lanjut lagi. Transport aktif, dia membutuhkan energi atau menggunakan ATP. Transport pasif ada 3 macam. Ada difusi, ada osmosis, ada difusi terfasilitasi. Nanti kita lihat bedanya. Sementara kalau transport aktif dibedakan juga menjadi 3 macam. Ada pompa natrium kalium, ada endositosis, ada eksositosis. Masing-masing transport pasif maupun transport aktif masing-masing ada 3 macam. Mengingatkan kembali, jika ada pertanyaan, silakan nanti kalian ketik di kolom chat yang ada di Zoom ini. Nanti saya akan jawab. Terus lagi, selanjutnya kita akan masuk ke transport pasif terlebih dahulu. Yang pertama adalah difusi. Difusi sendiri secara harfiah berarti proses menyebarnya ataupun perpindahan partikel gas, cairan, atau larutan secara acak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga tercapai kesetimbangan. Konsentrasi tinggi sendiri kita bisa lihat. Coba lihat ya, animasi yang ada di layar. Di daerah sebelah kanan itu adalah larutan dengan konsentrasi zat merah yang tinggi. Zat merah tadi itu akan menyebar ke bagian yang konsentrasi zat merahnya masih rendah. Ini disebut sebagai difusi. Contohnya ketika kalian membuat larutan ataupun membuat teh manis. Awalnya ketika kalian tanpa mengaduk gula di dalam teh manis tersebut itu rasanya bagian atas tidak terasa manis. Ketika kalian aduk, proses difusi berlangsung lebih cepat. Akhirnya apa? Yang namanya gula akan menyebar ke seluruh bagian teh. Kalau kalian perhatikan lagi nih, ketika kalian melihat di tukang bakso, kalian pesan es teh manis, mereka akan menyeduhnya terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat atau air panas sebelum menambahkan dengan es. Kenapa harus diseduh oleh air hangat untuk jadi teh manisnya? Ada yang bisa jawab? Bukan langsung. Supaya cepat larut. Ya, Marcelia Limi, supaya bisa cepat larut. Kenapa bisa cepat larut kalau di air panas? Ada yang bisa jawab? Karena panas, Ya, jadi betul. meleleh. Kenapa, Vina? Terus, karena panas, terus? Jadi gulanya meleleh. Melelehnya lebih cepat maksudnya. Oh, yang lebih IPA, lebih saintis. Ada lagi? Suhunya lebih rendah. Suhunya, kalau air hangat mah suhunya lebih tinggi. Tinggi. Ada lagi yang bisa menjawab menggunakan konsep fisika dan kimia. Kenapa? Kalau kita menyeduh di air hangat itu malah lebih cepat. Ada yang tahu? Konsentrasi gulanya kan semakin menurun. Apanya? Konsentrasi gulanya. Sebulannya itu difusi. Ada lagi yang bisa menjawab? Nah, saya jawab ya. Kerapatan partikel pada air hangat itu lebih longgar dibandingkan dengan kerapatan partikel pada air yang lebih dingin. Kalau makin padat ataupun makin rendah suhunya, kerapatan partikelnya tentu mendekati benda padat. Makanya beda antara es, air biasa, air hangat, sampai ke arah uap. Itu kerapatan partikelnya berbeda. Ketika kita mencampurkan gula ke dalam air hangat, itu tentu partikel gula itu lebih mudah menyebar dibandingkan kalau kita langsung memasukkan ke air yang lebih rendah suhunya. Itu akan lama. Makanya mamang-mamang ataupun di tempat bakso atau dimanapun itu, ketika kalian pesan es teh manis, ya itu caranya seperti itu. Air hangat dulu. Selanjutnya ya, ini difusi. Nama lain konsentrasi tinggi itu apa sih? Larutan dengan konsentrasi tinggi, ada yang tahu? Definisi lain untuk larutan dengan konsentrasi tinggi? Kental, Pak. Kental? Dalam bahasa kimia deh. Pekat. Good. Nama lainnya apa? Dari H. Konsentrasi rendah atau encer. Nama depannya juga H. Ada yang tahu apa?
Heart. High concentration. Hipertonis. Nah, hipertonis. Kalau rendah? Kalau rendah itu hipotonis. Itu. Hiper itu di atas atau tinggi, sementara kalau hipo itu di bawah atau rendah. Itu bedanya. Yang pertama difusi, selanjutnya ada yang namanya osmosis. Kalau difusi itu yang berpindahnya adalah zatnya, zat terlarut, tadi gula contohnya. Kalau osmosis adalah berpindahnya air, yang pindahnya air. Difusi air atau pelarut dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan konsentrasi tinggi atau larutan hipertonik melalui membran selektif permeabel atau semi permeabel osmosis. Kita lihat nih. Coba lihat ya. Di sebelah kiri airnya banyak dibandingkan dengan larutan sebelah kanan. Makanya air akan berpindah sampai terjadi kesetimbangan. Oh ini kebalik nih reverse osmosisnya. Misalnya ini kan. Nah, nih. Reverse osmosis tuh airnya pindah lagi ke sini. Ini konsentrasi airnya tinggi. Artinya hipotonis. Ini osmosis. Osmosis, air di sini tinggi, air di sini rendah, zatnya tinggi. Kemudian ini membran, airnya yang pindah nanti ke sini. Itu yang namanya osmosis. Selanjutnya, yang ketiga adalah difusi terfasilitasi. Artinya terfasilitasi, difusi ini dibantu oleh protein pembawa pada membran sel. Tadi ada channel protein kan, atau protein channel, atau disebutnya sebagai protein carrier atau protein pembawa. Beberapa zat memang butuh bantuan si protein tersebut agar bisa masuk ke dalam atau keluar sel. Contohnya seperti ini. Nah, kalau difusi biasa, zat ini langsung keluar melalui lapisan lipid bilayer tadi. Sementara kalau difusi terfasilitasi, dia menggunakan bantuan protein ini. Protein carrier. Itu bedanya di sini. Jelas ya perbedaannya. Ini termasuk pasif juga karena tidak butuh energi. Bedanya lagi kalau yang aktif itu butuh energi. Nah, makanya ada 3 macam nih yang transport aktif. Yang pertama pompa natrium kalium. Dalam bahasa atau orang luar negeri menyebut natrium dan kalium itu berbeda dengan kita. Kalau natrium disebutnya sodium, kalau kalium disebutnya potasium di luar itu. Definisinya adalah proses pertukaran ion kalium dan natrium melalui membran dengan melibatkan protein pembawa yang terdapat pada membran. Protein pembawa ini ataupun membawa ion natrium bersama molekul lain seperti gula dan protein. Dan walaupun menggunakan protein pembawa, karena proses ini menggunakan energi atau ATP, sehingga disebut sebagai transport aktif. Kita lihat animasinya. P yang kecil ini, kita lihat ya, P ini adalah ATP atau energi. Untuk membantu natrium keluar dan kalium masuk, itu butuh yang namanya energi ini. Ini disebut sebagai pompa natrium. Karena menggunakan energi, disebut sebagai transport aktif. Pak, Ya, silakan. yang kuning itu protein tak, Pak? Yang kuning. Yang tadi ya, nah, yang kuning adalah protein carrier atau pembawa. Itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada yang mau nanya lagi? Kita cek dulu ya. Tadi Vienna nanya komponen penting membran sel itu karbo, protein, dan lemak. Betul sekali Vienna. Makanya kalian kalau makan itu jangan makan karbohidrat aja. Jangan makan protein aja, jangan makan lemak aja. Setidaknya gizi seimbang pada makanan kalian itu mampu mendukung setiap kebutuhan sel kalian. Sel baru terbentuk, sel yang baru terbentuk jika asupan nutrisi yang masuk dalam tubuh kalian cukup. Kalau nutrisinya kurang, sel terbentuknya akan susah, ataupun sel baru itu susah untuk terbentuk. Kalau misalnya sebuah keluarga hanya makan nasi sama garam setiap hari, berarti hanya karbohidrat doang hanya masuk. Nah,
Sehingga sel-selnya nggak akan tumbuh secara normal. Apalagi kalau hal tersebut itu dikonsumsi pada bayi atau balita yang memang masih dalam masa pertumbuhan, pasti pertumbuhannya akan terganggu. Terus lagi ya. Selanjutnya adalah endositosis. Endo artinya apa? Endo. Apa arti endo? Ada yang tahu? Dalam. Dalam. Kalau sito kemarin artinya apa sito? Sito. Virus. Sito artinya sel, endo artinya dalam. Berarti endositosis ini adalah proses masuknya zat dari luar ke dalam sel. Contohnya, endositosis itu adalah ada contoh fagositosis. Itu saat leukosit memakan bakteri. Contoh lain adalah pinositosis. Bedanya apa nih? Pino sama fagositosis. Dulu ya. Nah, kalau endositosis itu dibedakan jadi dua nih. Dibedakan jadi dua, yaitu yang pertama adalah fagositosis dan yang kedua adalah pinositosis. Bedanya apa? Kalau fagositosis ini yang masuknya adalah molekul padat, ya, molekul padat. Sementara kalau pinositosis yang masuk ke dalam sel adalah molekul yang cair. Fagositosis ini contohnya di dalam tubuh kita adalah ketika sel darah putih memakan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu. Kalau tangan kalian luka, bukan kaki kalian yang luka, tangan kalian luka, itu kan tersayat ataupun terbuka nih lukanya. Bakteri bisa masuk. Nah, kesempatan buat si leukosit membuktikan tugasnya dia dengan cara memakan si bakteri yang masuk tadi. Kadang kalau lukanya lumayan besar ataupun bakterinya lumayan banyak dan ganas, timbul yang namanya nanah di sekitar luka, di area luka. Luka ataupun pori-pori yang terbuka juga memicu yang namanya terbentuknya nanah atau abses, jerawat, itu contohnya. Contoh lainnya, kita lihat ya, animasinya nih. Endositosis, nah, partikel masuk ke dalam sel, akan diselubungi oleh membran sel. Kemudian, partikel yang udah masuk ini akan dicerna nih oleh siapa tuh? Oleh lisosom. Lisosom karena fungsinya untuk mencerna. Ceritanya ini adalah sel darah putih yang memakan bakteri. Nah, partikel dari luar, terus kemudian masuk ke dalam sebuah sel. Paham ya, yang endositosis. Selanjutnya, yang ke berapa nih? 3 adalah eksositosis. Kalau endo ke dalam, kalau ekso keluar. Sehingga definisinya adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Contohnya, sekresi hormon, hormon adrenalin ketika kita melihat film horor, sekresi enzim, enzim pencernaan ketika kita mulai mencerna makanan mulai dari mulut, di lambung juga dikeluarkan enzimnya, usus juga dikeluarkan. Atau sekresi air mata ketika kita mendengar stimulasi atau stimulus berita yang kurang enak, misalnya diputuskan pacar, telepon sama pacarnya, maaf kita putus ya. Terus kemudian yang terjadi adalah sekresi air mata keluar. Kemudian sekresi keringat ketika kita berolahraga, sel-sel yang ada pada kelenjar keringat mengeluarkan cairan yang disebut sebagai keringat keluarlah, disebut sebagai eksositosis. Nah, ini prosesnya nih. Sel, contohnya sel kelenjar, dia akan mengeluarkan zat dari dalam keluar sel. Nah, ini disebut sebagai eksositosis. Keluar
bisa keluar tubuh atau keluar tapi masih di dalam tubuh. Contohnya kayak enzim, kayak hormon. Hormon masih beredar di dalam tubuh, tidak dikeluarkan. Kalau air mata itu dikeluarkan keluar tubuh. Ya, itu adalah eksositosis. Lalu, Pak, ya silakan Marcel. itu keluar sendiri tak Pak? Atau ada yang ngebawa keluarnya? Proses pengeluaran eksositosis itu distimulasi oleh stimulus atau rangsangan. Contoh kayak tadi, ketika saya mendengar, misalnya, telepon, kita putus ya. Nah, respon saya bisa menangis kan, mengeluarkan air mata. Berarti berita yang tadi masuk lewat info saraf ke bagian otak saya diproses, berita tersebut adalah berita buruk. Kemudian dengan stimulasi tadi, si sel kelenjar air mata tadi mengeluarkan air mata, maka menangislah kita. Kalau kita mendengar atau melihat sesuatu, contohnya seperti itu. Paham ya, Marcel? Oke Pak, makasih ya Pak. Ada pertanyaan lain? Sorry, ini salah ya. Ada pertanyaan lain? Saya stop dulu ya. Ini ada sedikit kesalahan. Slide yang terakhir ya, untuk pertemuan kita hari ini. Ketika sel dimasukkan ke dalam larutan yang berbeda, tadi ada 3 macam larutan. Ada hipertonis, ada hipotonis, dan ada yang terakhir adalah isotonis. Tadi hipertonis artinya apa? Larutan yang Konsentrasi tinggi. konsentrasi tinggi. Ya. Bandingkan misalnya teh tawar dan teh manis. Mana yang hipertonis? Kalau dilihat dari konsentrasi gulanya. Teh manis. Tawar. Hipertonis adalah teh manis. Yang lebih rendah konsentrasinya adalah hipotonis atau teh tawar tadi. Ketika sel hewan maupun sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang berbeda, itu akan merespon dengan cara yang berbeda pula. Yang atas adalah sel hewan, dilihat dengan tidak adanya dinding sel. Sel yang di bawah adalah sel tumbuhan, dengan adanya dinding sel. Kalian lihat, kalau isotonis itu artinya larutan yang berada di dalam sel dengan larutan yang berada di luar sel itu konsentrasinya seimbang, sehingga disebut sebagai isotonis. Sehingga yang terjadi adalah air yang masuk atau yang berosmosis ke dalam sel dan air yang keluar itu jumlahnya sama. Karena konsentrasi larutannya di dalam maupun di luar sama. Maka selnya normal. Ya, tumbuhan juga sama. Tetapi ketika sel hewan ataupun tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonis, hipotonis itu artinya air di luar sel sangat banyak. Sementara larutan sitoplasma atau cairan sel itu sangat pekat. Artinya terjadi yang namanya osmosis. Air masuk ke dalam sel. Ketika air terus-terusan masuk ke dalam sel, khususnya pada sel hewan, itu akan menggembung, terus menggembung sampai pecah. Disebut sebagai lisis. Jadi, kalau kita memasukkan yang namanya darah ke dalam air suling atau air destilasi, darah tersebut akan pecah karena menampung sangat banyak sekali air. Air destilasi sendiri disebut sebagai air murni karena hanya ada kandungan air saja tanpa ada kandungan zat lain. Beda ya antara air destilasi dengan air mineral. Air mineral masih mengandung mineral sehingga memang masih ada konsentrasinya. Kalau air destilasi tanpa mineral sama sekali sehingga disebut sebagai larutan ataupun air murni atau larutan hipotonis. Beda pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini dia punya struktur dinding sel. Ketika air banyak masuk ke dalam struktur sel tumbuhan, dinding sel ini tetap akan bertahan. Hanya saja tekanannya yang akan lebih besar. Sehingga terbentuklah respon turgid. Tidak akan sampai pecah. Bedanya karena tidak punya dinding sel atau hewan.
Sementara kalau pada larutan yang hipertonis, yang artinya konsentrasi larutan di dalam sel lebih rendah dibandingkan di luar. Di luar itu lebih pekat, dikatakan sebagai hipertonis. Maka responnya akan berbeda. Lihat, kalau pada sel hewan, karena di luar airnya lebih sedikit, artinya hipertonis itu airnya lebih sedikit, di dalam hipotonis airnya lebih banyak, air akan keluar banyak dari dalam sel. Sehingga sel tersebut akan mengkerut atau menciut. Ya, disebut sebagai peristiwa krenasi. Mengkerut, menciut. Sementara kalau pada tumbuhan, dia akan mengalami plasmolisis ataupun lepasnya membran sel dari dinding sel. Sama di dalamnya mengkerut. Tetapi karena punya struktur dinding sel, bentuknya relatif tidak jauh berbeda. Nah, peristiwa krenasi ini kita bisa lihat contohnya ketika kita menyaksikan yang namanya ikan asin. Ikan asin yang tadi, yang sebelum dikasih garam itu bentuknya normal, tunggu, kemudian setelah direndam di dalam garam, bentuknya lebih kering tanpa ada air, karena air dari dalam tubuh si ikan itu akan keluar. Sementara garamnya dari luar masuk ke dalam. Garam dari luar masuk ke tubuh ikan disebut difusi, air dari dalam tubuh ikan keluar disebut sebagai osmosis, sampai terjadi kesetimbangan. Jadilah peristiwa pembuatan ikan asin merupakan salah satu contoh peristiwa difusi osmosis yang memang kita gunakan. Kenapa malah garam digunakan sebagai pengawet pada pengawetan ikan? Karena garam itu konsentrasinya tinggi. Ketika itu juga dialami oleh sel bakteri, bakteri juga akan mengalami krenasi, lalu akhirnya akan mati. Bakteri juga mengandung sitoplasma. Ketika berada di dalam garam, maka akan keluar air dari sel tubuh bakteri. Itu mengapa garam juga berperan ataupun berfungsi sebagai antiseptik. Kalau kalian tidak memiliki antiseptik, misalnya itu ketika camping, kalian bisa melarutkan garam ke dalam air hangat, terus kemudian merendam luka yang memang terjadi di tubuh kalian di dalam air garam tadi. Rasanya memang perih, tetapi itu akan mencegah bagaimana bakteri untuk berkembang biak. Walau rasanya sel tubuh kita juga ikut terpengaruh, akan mengalami banyak krenasi. Tetapi mencegah bakteri untuk tumbuh di sekitar luka kita. Seperti itu. Selesai? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan presentasi hari ini? Halo? Kelas 11? Bapak, Nafiana kenapa? nanti ini recording Bapak taruh di YouTube. Ini saya rekam juga, nanti saya akan posting di YouTube saya tadi Pak Haris. Terus kemudian Devina nanya, PowerPoint-nya mau dibagikan ya, saya akan bagikan langsung aja ke ini ya, langsung ke mana itu? Grup WhatsApp, langsung saya bagikan sekarang untuk PowerPoint. Saya bagikan sekarang, nah silakan bisa dilihat PowerPoint-nya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Lalu kemudian kita masih punya jadwal nanti pukul 7 malam. Nanti saya akan berikan instruksinya di Google Classroom. Silakan perhatikan baik-baik instruksi apa saja di Google Classroom nanti malam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, tetap sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Udah tambah, makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak Yopi. Makasih, Pak. Eugene.